Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal maupun tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat. Dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat, hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan setan yang bangsat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat muslim yang beriman, video kali ini menceritakan tentang ghibah yang diperbolehkan menurut Islam. Sahabat muslim yang beriman, lidah memang tak bertulang, sangat ringan. Saking ringannya, mudah bagi kita untuk mengucapkan apapun, seperti memberi kabar baik, berdialog, menghibur dan hal baik lainnya, atau bahkan mencela, menghina, menghakimi dan menceritakan hal buruk lainnya. Namun bagi muslim yang beriman, ia tidak boleh menganggap enteng dan menghina seorang pun. Karena seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Ia tidak merendahkannya dan tidak menghina saudara-saudaranya sesama kaum muslimin. Di era digitalisasi saat ini, ghibah atau menggunjing orang bukan hanya melalui lidah saja, dengan jempol pun yang bertulang itu menjadi ringan bagi orang yang terbiasa dengan ungkapan dan celaan menghina atau bahkan sekedar cerita yang sebenarnya. Ghibah merupakan kata bahasa Arab yang telah populer di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Kata ini diartikan sebagai sesuatu yang tertutup dari pandangan. Secara istilah, ghibah didefinisikan sebagai berbicara buruk tentang seseorang saat mereka tidak ada, baik melalui gosip maupun desas-desus tentang seseorang. Ghibah diidentikan dengan umpatan, penggunjingan, dan gosip. Sedangkan pengertian ghibah menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis riwayat Muslim ialah dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya, tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ghibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak ia sukai. Seseorang bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menurut engkau apabila orang yang saya bicarakan itu memang sesuai dengan yang saya ucapkan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, apabila benar apa yang kamu bicarakan itu tentang dirinya, maka berarti kamu telah menggibahnya atau menggunjingnya. Namun apabila yang kamu bicarakan itu tidak ada padanya, maka berarti kamu telah menfitnahnya atau menuduh tanpa bukti. Jika pada masa lampau ghibah itu sebatas membicarakan seseorang secara diam-diam tanpa sepengetahuannya melalui obrolan langsung yang dilakukan oleh beberapa orang, maka masa sekarang ruang lingkup ghibah bergeser semakin luas. Ghibah sekarang tidak hanya terbatas pada pembicaraan yang keluar dari mulut kita, tapi juga bisa dihasilkan oleh ketikan jari dalam penggunaan media sosial maupun media elektronik. Sehingga banyak oknum yang menyalahgunakan media sosial demi kepentingan pribadi maupun kelompok. Bebasnya kita menuliskan dan berekspresi di media sosial seringkali membuat kita lupa bahwa kita telah melakukan ghibah yang tidak kita sadari. Selain itu, maraknya acara infotainment di stasiun televisi yang mengandung dampak negatif juga berpengaruh pada pola perilaku dan pola hidup masyarakat. Contohnya, berita gosip tentang perselingkuhan, perceraian, pertikaian, persaingan, dan lain-lain. Meskipun umumnya ghibah dianggap berdosa dan tidak dianjurkan dalam Islam, ada beberapa keadaan di mana ghibah diperbolehkan dan bahkan dianjurkan. Menurut ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ghibah diperbolehkan ketika terdapat tujuan tertentu, seperti mencari bantuan atau nasihat dari orang lain dalam memecahkan masalah. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial, yaitu, apa yang dimaksud dengan ghibah yang diperbolehkan dalam Islam? Untuk mengatasi hal ini,
perlu penggalian mendalam terkait ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengecualian yang disebutkan olehnya serta pemahaman mengenai konteks hadis Nabi yang diaplikasikan pada zaman sekarang. Ghibah merupakan perbuatan buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang. Jangan pula menggunjing satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Allah melarang 3 hal bagi orang yang beriman, yaitu berprasangka, mencari keburukan orang dan menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengumpamakan ghibah seperti orang yang makan daging saudaranya yang sudah mati atau bangkai. Hal ini karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, seperti saat hidup dia tidak tahu orang lain sedang menggunjingnya. Dan siapapun pelakunya akan mendapatkan dosa dan hukuman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan besar kecilnya dosa itu mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan larangan ghibah dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dari Abu Barzah al-Aslami ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya namun keimanannya belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian mengumpat seorang muslim dan jangan pula mencari-cari kesalahannya. Sebab siapa saja yang mencari-cari kesalahan mereka, maka Allah akan mencari-cari kesalahannya. Maka siapa saja yang Allah telah mencari-cari kesalahannya, Allah tetap akan menampakkan kesalahannya meskipun ia ada di dalam rumahnya. Dalam hadis ini Nabi Muhammad mengingatkan kita untuk tidak mengumpat dan mencari-cari kesalahan orang lain. Karena jika kita melakukannya begitu juga Allah akan membuka kesalahan kita. Sebenarnya, sebagian masyarakat telah mengetahui jika ghibah merupakan perbuatan tercela. Namun mereka juga menyadari jika ghibah tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari. Dan dengan didukung oleh kemajuan teknologi yang saat ini berkembang di masyarakat, membuat mereka lebih mudah melakukan perbuatan tercela itu. Dalam hal ini, Imam Nawawi menjelaskan dalam kitab Riyad al-Shalihin bahwasanya ghibah sekalipun dilarang, namun diperbolehkan dalam beberapa kondisi tertentu untuk suatu kemaslahatan, hal yang membolehkan ghibah karena adanya tujuan yang dibenarkan menurut hukum syari, di mana tujuan tidak akan tercapai tanpa melakukannya. Imam An-Nawawi membagi ghibah yang diperbolehkan, menjadi 6 perkara, diantaranya yaitu 1. Ghibah untuk mengadukan kezaliman atau at-tazalum. Diperbolehkan bagi seseorang mengadukan pelaku penganiayaan kepada pihak berwenang, seperti pengaduan korban kepada polisi, hakim atau yang lain. 2. Ghibah untuk meminta tolong atau al-istianah. Meminta bantuan orang lain untuk mengubah kemungkaran atau kejahatan seseorang dengan melaporkannya, dengan maksud untuk membantunya keluar dari maksiat atau kejahatan tersebut. Seperti, melaporkan pelanggar hukum kepada aparat kepolisian. 3. Ghibah untuk meminta fatwa atau istifta. Seseorang boleh memberikan gambaran yang jelas tentang pelaku kepada ulama untuk dimintai fatwa. Dalam hal ini, seseorang boleh menyebutkan identitas orang tersebut. Akan tetapi, untuk lebih ihtiyat atau berhati-hati jika penyebutan nama secara personal tidak dibutuhkan, lebih baik tidak perlu. 4. Ghibah untuk memperingatkan atau tahzir. Seseorang diperbolehkan melakukan ghibah dengan tujuan untuk mengingatkan atau memberi nasihat kepada kaum muslimin dari perbuatan buruk. Hal ini dilakukan antara lain oleh para ahli hadits terhadap perawi-perawi yang bermasalah, jarwa ta'dil, atau misalnya dalam konteks kekinian adalah travel umrah bermasalah. 5. Berbuat ghibah terhadap orang yang telah terang-terangan berbuat. Boleh menggibahkan pihak yang melakukan kejahatan secara terang-terangan, seperti meminum khamar, melakukan kekerasan di antara manusia, melakukan penipuan, memungut pajak dengan cara yang tidak benar dan menimbun perkara yang batil. Dalam kondisi ini, kita boleh menggibahkan pihak tersebut sesuai dengan kejahatan yang diperlihatkannya. Tetapi kita haram menyebutkan aib lain pihak tersebut yang tidak dilakukan secara terang-terangan. 6. Untuk menyebut ciri seseorang. Boleh memanggil seseorang dengan nama julukannya, meskipun itu berupa kekurangan fisik yang ada padanya, dengan niat tidak bermaksud merendahkan atau melecehkannya.
seperti sirabun, pincang, tuli, buta, juling mata, pesek hidung dan lainnya. Bila memungkinkan dipanggil dengan panggilan yang lebih baik tentu itu lebih utama. 6 kondisi di atas berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Kami diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud. Ia bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagikan ganimah suatu peperangan. Ada salah seorang Ansor kecewa dan berkata, "Demi Allah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ini sedang tidak mengharapkan ridha Allah." Aku menemui Rasulullah lalu menceritakan kekecewaan tersebut. Seketika warna wajah Rasulullah berubah karena marah lalu berkata, "Semoga Allah memberikan rahmatnya untuk Musa yang disakiti umatnya lebih dari ini." Lalu ia bersabar. Pada sebagian riwayat, Ibnu Mas'ud berkata, "Setelah itu aku tidak membawa cerita kekecewaan seorang pun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Menurut kami, Imam Bukhari berhujah dengan hadis ini perihal kebolehan seseorang yang menceritakan ucapan orang lain. Dalam kasus ghibah, Nabi Muhammad memberikan teladan dan panduan yang jelas tentang cara menangani situasi di mana ghibah atau fitnah tampaknya tak terhindarkan. Beliau tidak terlibat dalam masalah ghibah, bahkan beliau menasihati sahabat-sahabatnya untuk menahan diri dari perbuatan tersebut. Sebagaimana Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam." Hadis ini menekankan pentingnya mengendalikan lidah seseorang dan menahan diri dari berbicara buruk tentang orang lain. Selanjutnya, beliau juga mendorong para sahabatnya untuk memiliki pola pikir positif, dan tidak langsung menarik kesimpulan berdasarkan gosip. Dengan mengikuti teladan Nabi, umat Islam dapat belajar untuk menangani situasi yang melibatkan ghibah dengan bijak, empati, dan kebenaran. Mencari bimbingan dari ajarannya membantu membina masyarakat yang harmonis dan lurus secara moral. Demikianlah video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon untuk di-like, share, komen dan subscribe.